Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 22020700008. Saya dari kelas 3A Piawan. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu sistem pembelajaran kognitif atau cognitive learning system. Berdasarkan materi yang sudah kami terjemahkan dari pembagian materi dari dosen sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pembelajaran kognitif. Yang pertama, sistem pembelajaran kognitif adalah sistem pemrosesan informasi di otak. Sistem ini menerima masukan dari dunia luar dan semua sistem lainnya, menafsirkan masukan tersebut dan memandu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kan sistem ini berkaitan langsung dengan pembelajaran akademik. Sistem ini menerima tugas dari yang paling berat dari sistem kognitif, yaitu menilai sensasi emosional dan situasi sosial, lalu mengambil tindakan berdasarkan penilaian tersebut untuk memainkan peran kunci dalam memproses informasi, memahami dunia luar, dan mengambil keputusan dalam konteks akademik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran asetilkolin dalam otak. Memahami peran neurotransmitter seperti asetilkolin dalam otak adalah penting untuk memahami bagaimana proses emosional, sosial, dan pembelajaran kognitif saling terkait. Neurotransmitter ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi kognitif dan perilaku kita. Asetilkolin adalah sejenis neurotransmitter yang memainkan peran penting dalam otak. Peran utamanya yakni memfasilitasi aktivitas sinaptik. Sistem visual dan sistem pendengaran adalah dua komponen utama dalam persepsi sensori manusia. Sistem visual melibatkan pengolahan informasi yang diterima melalui mata. Informasi ini diterima oleh mata dan diteruskan ke otak melalui syaraf optik. Otak kemudian memproses informasi ini di berbagai area seperti korteks visual primer di lobus occipital untuk menghasilkan persepsi visual. Sistem pendengaran melibatkan pengolahan informasi yang diterima melalui telinga. Suara dan gelombang suara diterima oleh telinga, kemudian diubah menjadi sinyal syaraf dan dikirim oleh otak. Korteks pendengaran primer di lobus temporal memproses informasi ini, termasuk pengenalan suara, pembentukan bahasa, dan persepsi suara di sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Bahasan selanjutnya itu bahasa. Bahasa dasar berkembang secara alami dan spontan pada setiap individu tanpa usaha sadar atau instruksi formal. Pinker 1997 percaya bahwa perkembangan bahasa didasarkan pada instruksi genetik yang memungkinkan belahan otak kiri mengembangkan bahasa seiring dengan kedewasaan seorang anak. Model untuk pengembangan bahasa seperti area Wernicke untuk memahami ucapan dan area Broca untuk produksi ucapan. Rekayasa secara genetik untuk berkembang seiring waktu berdasarkan linguistik. Bahasa ini memungkinkan manusia berdiskusi tentang masa kini, masa lalu, dan masa depan untuk menjelaskan objek konkret dan menemukan konsep-konsep abstrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dengan NIM 2202070013 dari Prodi 3A Piaut. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa dan teknologi. Adapun peran bahasa dalam mendorong pembelajaran sistem sosial menjadi lebih jelas, misalnya dalam Global Paradox pada tahun 1994 yang membahas tentang penerimaan mesin fax yang cepat dan begitu meluas dibandingkan dengan penerimaan surat elektronik atau biasa disebut dengan email yang lebih lambat. Transmisi fax dan penulisan surat pribadi memiliki kesamaan tertentu, sedangkan email itu memerlukan bahasa telekomunikasi yang baru. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kesadaran. Nah, adapun pengertian dari kesadaran itu adalah fenomena yang diperdebatkan dengan hangat dan berusaha dipahami oleh para peneliti. Yang menariknya lagi, itu
adalah tempat tinggalnya. Neuron jelas merupakan mekanisme operasional yang menghasilkan kesadaran. Jadi mari kita lihat lebih dalam bagaimana fungsinya. Untuk ditinjau, neuron memiliki 4 bagian utama. Yang pertama itu dendrit, serat masukan, dan yang kedua itu soma atau badan sel, atau biasa disebut dengan mekanisme komputasi, dan yang ketiga itu nukleus menampung kode genetik dalam DNA, dan yang keempat serat keluaran. Dalam hal ini yang dikemukakan oleh Hobson, kesadaran adalah otak atau pikiran terhadap beberapa informasinya sendiri yang dikemukakan oleh Hobson pada tahun 1994. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhatian. Tidak ada definisi dari perhatian yang diterima secara universal, tetapi kita tahu bahwa ini adalah konsep multidimensi yang melibatkan variabel kognitif dan psikofisiologis. Perhatian melibatkan gagasan berikut. Yang pertama, gairah atau biasa disebut kesiapan fisiologis untuk menerima rangsangan. Yang kedua, kesadaran, fokus awal, fokus berkelanjutan, dan kapasitas untuk mengalihkan fokus tindakan pengkodean, atau biasa disebut menyimpan informasi secara singkat dalam memori cukup lama untuk melakukan sesuatu tindakan atau operasi kognitif. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke pemateri yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Lisa Anggani dengan NIM 220207009. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan melanjutkan dengan tujuan pembelajaran kognitif yang mencakup kompetensi keterampilan intelektual yang sederhana atau tingkat pengetahuan, sampai dengan yang paling kompleks, yaitu kemampuan untuk mencegahkan masalah menurut pendidikan anak usia dini, untuk menghubungkan atau menyambungkan gagasan, metode atau prosedur yang sebelum dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, kemampuan intelektual diasumsikan bersifat hierarkis, berarti tujuan pada level yang tinggi dapat dicapai sehingga apabila tujuan pada level yang lebih rendah telah tercapai. Berikut contoh manfaat kemampuan kognitif. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kecerdasan kognitif yang baik akan membuat daya ingat atau memori menjadi lebih mudah memahami ilmu pengetahuan. Jadi manfaat mempelajari kognitif adalah yang pertama, proses pembelajaran akan lebih inovatif serta kreatif dan mandiri. Saat mengaplikasikan pembelajaran kognitif secara tidak sadar, kamu dituntut untuk lebih inovatif serta kreatif. Selain itu, kamu juga akan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari suatu hal. Yang kedua, membuat belajar menjadi lebih mudah dipahami. Sistem belajar kognitif mengharuskan kamu menjadi lebih aktif dalam belajar, sehingga secara tidak langsung juga kamu akan terpancing untuk belajar mengambil informasi tersebut. Mengambil informasi, menghafal, dan menyimpan pengetahuan ini membuat kamu akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, agak sulit dipahami. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kognitif juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah konsep pembelajaran kognitif ini agak sulit untuk dipahami. Hal tersebut menjadi karena adanya pemahaman yang masih belum lengkap. Dan yang kedua, tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Karena konsep pembelajaran kognitif ini agak sulit untuk dipahami, ia tidak dapat diaplikasikan dengan semua pendidikan.